Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala bentuk nikmat dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikannya kemudahan, kesehatan, dan keluangan waktu bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Mutfaki, SAG Hafizullahu Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Segala bentuk kenikmatan tentunya sebelum kita mulai untuk kajian pagi hari ini, izinkan Ana selaku MC yang mewakili dari tim MC Khadijah mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya sebelum kepada antuna sekalian untuk selalu menjaga adab dalam bermajelis ilmu, meluruskan kembali niat untuk mendapatkan ilmu sesuai apa yang Allah perintahkan, sesuai yang Allah berikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu bagi wanita di pertemuan yang ke-51 ya Ustaz. Nah, Masya Allah. Masya Allah ya. Tidak terasa ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. kembali juga mengingatkan untuk menjaga adab dalam bermajelis ilmu, memakai pakaian syar'i, menutup kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung. Dan bagi antuna yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand jika ingin bertanya secara langsung dan bisa melalui kolom chat yang insya Allah akan Ana bantu membacakan pertanyaan kepada Ustadz. Dan persiapkan juga alat tulis untuk mencatat kaidah ilmu selama kajian berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz sudah hadir di tengah kita, kami persilakan ya Ustadz. Tafadhol. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat, dan nikmat yang paling agung dari nikmat-nikmat yang ada adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Dan pada hari ini telah aku sempurnakan pada kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan juga aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan kepada kita bahwa nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jika seorang bangkit dari tidurnya, lalu kemudian bangun di pagi harinya dalam kondisi dia memegang teguh agama Allah Azza wa Jalla, maka sungguhnya dia berada di atas nikmat yang mulia. Kata Allah Azza wa Jalla setelah ayat kursi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang-orang yang ingkar kepada taghut, wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Orang-orang yang ingkar kepada taghut, yang kufur dari selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan hanya percaya kepada Allah Azza wa Jalla,
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat. Dan di antara kemuliaan ajaran Islam, al-Islam mengajarkan kepada kita semuanya tentang berbagai macam hal. Di antaranya tentang bagaimana seorang hendaknya berakhlak yang mulia. Lalu kemudian hendaknya seorang menghindari akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang buruk. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang permasalahan hasad. Dan ini adalah penyakit hati. Begitupun di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu penyakit hati yang lainnya. Yang ketika seorang muslim tidak mampu mengendalikan penyakit ini, maka ia akan melakukan kezaliman kepada saudaranya, yaitu al-ghadabu, marah. Hendaknya sebagai seorang wanita belajar tentang masalah ini supaya tidak over ketika mereka marah. Karena ada kalanya marah itu harus ditahan, dan ada kalanya marah harus ditampakkan. Dan yang dimaksud dalam pembahasan kitab ini adalah pembahasan marah-marah yang terpuruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang yang tidak mampu menahan amarahnya. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'id billah. Dan jika atau tatkala syaitan mengganggu kalian, fasta'id billah, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hal ini menunjukkan ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang muslim untuk berlindung dari sesuatu, ini menunjukkan sesuatu tadi merupakan sesuatu yang buruk dan bukan sesuatu yang baik sama sekali. Sehingga hendaknya seorang muslim ketika marah bukan malah mengiyakan rasa marahnya atau malah menampak-nampakkan rasa marahnya pada rasa marah yang ditampakkan untuk hal yang tidak benar atau yang bukan haknya, maka rasa marah ini justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang atau dua orang laki-laki, dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Hafiz, dari Al-A'mash yaitu Sulaiman bin Mihran, dari Adi bin Thabit, dari Sulaiman bin Sard, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menceritakan istabba rajulani, ada dua orang yang tengah saling mencela inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Kemudian salah satu di antara kedua orang yang berseteru tadi, yang saling mencela tadi, yaitu salah satunya marah. Nampak dari kemarahannya tadi intafakha, yaitu apa? Yaitu berubah raut wajahnya. Jadi wajahnya kalau orang marah kan kelihatan, banyak nampak merah, terus kemudian gemes, terus kemudian ada emosi yang tersalur dari matanya dan lain sebagainya. Wa taghayyar, dan berubah. Sama sekali berubah, tidak nampak sebagaimana semula ketika berjumpa. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan, inni la a'lamu kalimatan, aku tahu satu kalimat, aku tahu satu ucapan, law qalaha la dhaba anhu alladhi yajid. Seandainya dia mengucapkan demikian, maka niscaya dia tidak akan menjumpai apa yang ada pada saat ini, yaitu apa? Yaitu tidak berubah wajahnya, tidak gemuruh aura wajahnya karena rasa marah, karena dia rasa marah. Fantalaqa ilaihi rajul. Kemudian salah seorang di antara keduanya tadi, maka datang membawakan kalimat tadi kepada laki-laki yang tengah marah tadi. Apa yang dikatakan laki-laki tadi ketika si fulan ini, anggap saja namanya fulan A membawakan kepada fulan B satu kalimat Nabi alaihi wasallam, yaitu ucapkan satu kalimat ini, kalau seandainya kalimat ini engkau ucapkan, maka yang engkau dapati sekarang yaitu rasa marah tadi, maka akan lenyap seketika. Apa yang dikatakan atau jawaban temannya ketika mendapatkan nasihat demikian? Maka dia mengatakan, waqala ta'awwad billahi minasyaiton, engkau ta'awwadza billahi minasyaiton, faqala aturabi ba'sun amajnunun anna idhab. Kata beliau, engkau sudah isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Maka ketika dikatakan demikian, maka dia mengatakan, apakah aku ini tengah sakit? Aku ini gila? Aku ini bermasalah sehingga aku harus ta'awud, harus isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Idhab, menyingkir kamu, tidak usah peduli urusanku. Maka ini di antara bentuk tidak adabnya seorang muslim ketika dia menerima nasihat dari saudaranya, adalah nasihat isinya nasihat ketakwaan, nasihat kebaikan, lalu kemudian dikatakan olehnya atau ketika dia mendapatkan nasihat demikian dia menjawab, pergi saja, tidak usah ngurusi saya.
Makanya seburuk-buruk jawaban yang diberikan seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika ditanya atau ketika dikatakan salah seorang atau seburuk-buruk manusia, tatkala ada saudara yang datang kepadanya, lalu kemudian mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka saudaranya tadi menjawab, maka urus dirimu sendiri. Makanya jawaban yang paling buruk. Termasuk di antara jawaban yang buruk tadi, ketika salah seorang sahabat datang untuk memberikan nasihat kepada sahabat yang lainnya, supaya rasa marahnya hilang karena ada gangguan syaitan dan lain sebagainya, maka dia menjawab, idhab, pergi, menyingkir saja, tidak usah pedulikan saya. Makanya seburuk-buruk jawaban yang diberikan seorang muslim. Dikatakan di sini idhab, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, huwa khitabun minar rajuli lirrajuli alladhi amarahu bita'awud ay imdi fi syughlik. Ini dikatakan salah seorang sahabatnya kepada orang yang tengah marah tadi, lalu kemudian dikatakan idhab, yang maknanya adalah imdi fi syughlik, silahkan urus urusanmu sendiri. Wa akhlik bihadzal ma'mur ayyakuna kafiran au munafiqan, dan tidaklah seorang berakhlak yang demikian ini kecuali dia orang kafir atau orang munafik, orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kana ghalaba alaihi al-ghadab hatta akhrajahu anil i'tidal, atau seorang muslim yang mana kalau sudah kadung amarahnya menguasai, emosinya menguasai, maka akhrajahu minal i'tidal, maka dia tidak berada lagi di jalan yang lurus, alias hatinya mulai goyah ke sana kemari, keganggu syaitan. Maka tidak selayaknya seorang muslim yang ikut kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendapati satu hal menyebabkan dia marah, lantas meluapkan dengan begitu saja sehingga menzalimi orang yang lainnya. Bihaisu zajaran nasiha alladhi dallahu ala ma yuzilu anhu ma kana bihi min wahjil ghadab. Yaitu kenapa kok dia dikatakan seorang muslim yang telah dikalahkan emosinya, telah dikalahkan amarahnya, ya karena bihaitsu zajaran nasiha, dia menghalau orang yang memberikan kepadanya nasihat, yang memberikan petunjuk Nabi SAW kepada dia, hatta ma yuzilu anhu ma kana bihi min wahjil ghadab. Padahal yang diberikan orang tadi adalah resep supaya tidak marah, supaya tidak over ketika marah. Bihadzal jawab al-musi, dan jawaban yang paling buruk. Wa qila innahu kana min jafatil a'rab wa dhanna annahu la yasta'idu minasyaitani illa man bihi junun. Dan dikatakan pula atau dalam sebuah riwayat penjelasan para ulama bahwasanya laki-laki ini yang marah tadi itu berasal dari kalangan pedalaman Arab. Sehingga dia ngerti bahwasanya ketika orang membaca isti'adzah itu bukan hanya untuk orang-orang yang terganggu syaitan atau orang yang memiliki penyakit gila dan lain sebagainya, tapi bahkan marah sekalipun dia tidak ngerti kalau itu gangguan dari syaitan. Sehingga penting bagi seorang muslim ketika dia marah untuk membaca ta'awud atau isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan syaitan. Walam ya'lam annal ghadaba naw'un min syarri syaitan, dan dia tidak tahu bahwasanya ghadab, marah, itu merupakan salah satu di antara bentuk keburukan sifat syaitan. Jadi marah ini atau emosi terlalu over dalam meluapkan rasa amarah, maka ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk keburukan syaitan. Wa lihadza yakhruju bihi an suratihi wa yuzayyinu ifsada marih. Oleh karenanya syaitan itu keluar dalam bentuk rupa marah ini, tidak keluar dalam bentuk rupa lain, bukan rupa yang menakutkan dan lain sebagainya, rupanya emosi, rupanya bentuk emosi, api amarah. Wa yuzayyinu ifsada marih, dan dia menganggap baik kalau merusak harta. Makanya kita tidak heran kalau orang marah-marah itu mecah barang berharga, mecah HP-nya, mecah TV dan lain sebagainya. Padahal barang-barang yang kalau dalam kondisi normal dia akan eman untuk merusaknya. Dia tidak suka kalau ada orang merusaknya. Dan ketika dia marah karena terganggu syaitan akan memperindah. Seolah-olah ketika sudah memecah barang-barang tadi, emosinya sudah tersalurkan dengan sempurna. Kataqti'i thawbin wa kasri aniyatin. Seperti apa? Seperti nyobek-nyobek baju atau kemudian merusak barang, awil iqdami ala man aghdabahu atau maju ke orang yang membuat dia marah, memegang kerahnya, terus kemudian memukul bahkan. Wa nahu dzalika mimma yata'atahu man yukhriju al-i'tidal. Dan sifat-sifat lain, karakter-karakter lain, perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan ciri orang tadi sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Tidak selayaknya seorang manusia, apalagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, lantas kemudian dia over dalam memberikan ekspresi dari rasa amarahnya. Wa ma aksaru dawa'i al-ghadab. Dan betapa banyak
faktor-faktor yang memancing seorang untuk marah. Kita ini hidup di dunia tidak mungkin terlepas dari penyakit marah, tidak mungkin. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan kita marah, mulai dari omongan orang, mulai dari bisik-bisik tetangga, mulai dari tulisan orang di WA, mulai dari banyak hal yang membuat kita marah. Wa ma aqallu dawa'is surur, dan sedikit sekali membuat kita bahagia. Dan inilah hakikat dunia. Kita mau mengharapkan apa dari dunia ini? Tidak ada. Jadi dunia ini isinya cuma apa? Cuma lelah semuanya. Cuman lelah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia ini tak lebih dari mata'ul ghurur, senda gurau belaka. Jadi sebagian besarnya melelahkan dan sebagian kecil yang menangkan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Inna dunya kulluha mal'unah. Dunia semua yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lain pasti potensi membuat kita marah. Kita punya pasangan yang sempurna sekalipun, kita punya pasangan yang secara rupa kita suka sekali dengan dia. Tapi apakah tidak mungkin menyebabkan kita marah? Tidak mungkin. Pasti menyebabkan kita marah. Dalam satu titik pasti kita akan marah. Kita punya pasangan dengan sikap yang paling sempurna di antara orang-orang yang lainnya. Kita menganggap pasangan ini paling wah misalnya, akhlaknya paling terpuji dan lain sebagainya. Apakah kita tidak pernah mendengar dia meluapkan emosinya? Pernah. Apakah kita tidak pernah mendengar atau melihat dia melakukan hal yang membuat kita emosi? Pernah. Tapi apa? Inilah hakikat dunia, inilah hakikat dan tidak ada yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Dan pasti apa? Kata beliau, hafizahullah taala, dan sungguhnya teramat banyak hal-hal yang memancing kita untuk emosi, dan teramat sedikit hal yang memancing kita untuk memiliki sikap bahagia. Wa in wujidat fahiya tatmahillu bisur'atin, nas'alullah ayyuslihana wa ayyarzuqana as-sabra. Dan ketika dijumpai alias kebahagiaan tadi ketika muncul di hidup kita, paling sebentar juga akan sirna. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ayyuslihana, memperbaiki urusan kita, wa ayyarzuqana as-sabra, dan kita dikaruniai kesabaran. Karena banyaknya faktor yang membuat kita marah, maka semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan kita kesabaran. Dan karena begitu banyak atau begitu sedikit faktor yang menjadikan kita bahagia, maka apa? Maka semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki urusan kita. Wa qad athnallahu ala man kadhuma ghaidhahu. Dan Allah Azza man kadhima ghaidhahu. Dan Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yaitu dikatakan dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, ketika mereka bahagia atau mereka sedih. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan mereka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Azza wa Jalla teramat suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lainnya, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, dan orang-orang yang menghindari dosa besar, wal fawahisha, dan kehinaan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di antara mereka cirinya adalah apa? Adalah ketika mereka marah, ada hal yang membuat mereka emosi, maka wahum yaghfirun. Mereka memberikan maaf kepada orang yang membuat mereka marah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, telah memberitakan kepada kami Syuja' ibnu Walid dari Umar ibnu Muhammad, dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tajarra'a 'abdun jar'atan." Tidaklah seorang hamba itu menahan sesuatu. Jadi kalau kita menahan harta, menahan emosi, menahan ini dan itu, maka tidak ada yang lebih mulia afdhala indallah di sisi Allah Azza wa Jalla min jar'ati ghaidin, daripada menahan marah. Kalau ada kita menahan sesuatu, maka yang paling mulia dari penahanan kita tadi adalah menahan amarah kita. Yakzimuha ibtigha'an liwajhillah, dan dia menahannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Orang bisa mendapatkan kemuliaan dari menahan marah kalau dia menahan marahnya apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menahan marahnya karena dia takut dengan jabatan orang, karena dia pengen caper dengan atasannya, karena dia malu dengan gurunya kalau dia marah dan lain sebagainya, maka yang demikian tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ketika kita menahan emosi kita, padahal kita mampu untuk meluapkannya, niatkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi SAW, beliau memuji ala man dafa'al ghadaba, terhadap orang-orang yang berusaha menghalau rasa marahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat, orang yang hebat, champion, itu bukan orang-orang yang mampu atau pandai bergulat. Orang yang mampu main tangan saja bukan. Tapi kata beliau, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu mereka yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Kitanya kadang-kala kalau misalnya dipancing emosinya, tidak mampu menguasai diri sendiri.
Oh, semua terjang sana sini, lisan kita mulai apa? Mulai mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan seorang seorang muslim. Maka innamas itu orang yang kuat itu, orang yang the champion, the real champion, itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu mereka yang mampu menahan emosinya, mampu menahan dirinya ketika mereka marah. Ketika dibuat marah ya sudah, ya biar Allah yang ngurus antum misalnya. Biar Allah yang ngurus anti, biar Allah yang ngurus antun. Anak sudah nyerah, insya Allah tidak marah, insya Allah tidak marah. Apapun yang anti katakan, apapun yang antum katakan, silahkan. Ini urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lega, lega. Sebaliknya orang yang meluapkan emosinya tidak akan pernah lega, tidak akan pernah lega. Dia pengen berbuat sesuatu yang melebihi hal yang menjadikan dia marah. Seandainya dia dipukul, dia harus mukul 2 kali untuk meluapkan emosinya. Tapi kalau orang mampu menahan amarahnya, ketika dia mampu menahan satu terjangan saja, ya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dia lakukan. Wa amara man talaba minhul wasiyata alla yaghdab. Dan beliau mewasiatkan kepada orang yang minta nasihat kepada beliau, apa yang beliau nasihatkan? Allah taghdab, jangan marah. Sebagian diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ausini, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, dan beliau mengatakan, apalagi ya Rasul nasihatmu? Maka tetap beliau menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Dalam riwayat lain disebutkan, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah, maka bagimu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, ketika kita ada hal yang membuat kita marah, terpancing emosi kita dan lain sebagainya, walaupun hanya hal kecil misalnya, maka tahan hal demikian lalu niatkan supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika li anna al-ghadaba yajma'u syarra kullah. Kenapa kok balasannya besar? Kenapa kok Allah Azza wa Jalla memuji orang yang mampu menahan amarahnya? Lalu kemudian Nabi juga memuji orang-orang yang menghalau rasa emosi dalam hatinya. Maka dikatakan di sini annal ghadaba yajma'u syarra kullah. Karena amarah, emosi ini mengumpulkan banyak sekali keburukan. Wa mimma yu'inu ala kazmihi ayya'lama ma yatarattabu ala dzalika minal fadl. Dan di antara hal yang mampu membantu seseorang untuk menahan emosi adalah dia bisa mengetahui keutamaan orang-orang yang menahan emosinya, keutamaan orang-orang yang tidak meluapkan rasa marahnya dan lain sebagainya. Wa ayyasta'idza billahi minasyaiton. Lalu kemudian di antara hal yang membantu agar dia tidak mudah emosi adalah isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalnya jenengan ada pasangannya bikin emosi, terus kemudian lalu kemudian anaknya bikin emosi, maka duduk saja lalu kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim atau baca istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Karena tidaklah seorang itu dibuat marah oleh sesuatu, mendapatkan musibah yang menjadikan dia gondok, dia tidak nyaman hatinya, dia emosi dan lain sebagainya, kecuali di antara sebabnya adalah karena maksiat yang dia kerjakan. Sehingga seorang muslim ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, jangan emosi dulu, tapi koreksi diri dulu. Jangan-jangan ada maksiat yang dulunya kita kerjakan dan sempat kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna uqbal ghadabi wa khimah. Dan sesungguhnya akhiran dari emosi itu tidak pernah baik. Semuanya pasti buruk. Tidak pernah ada yang baik. Dan silakan ditengok di Fathul Bari jilid ke-10 halaman 521. Wa hadzal khuluqu azizun qalla man yatahalla bihi. Orang yang mampu menahan emosinya ini merupakan akhlak yang teramat langka. Akhlak mulia yang teramat langka. Yang tidak semua orang mampu untuk berhias dengannya. Wa rubba syakhsin idza ghadiba intasara li nafsi bil haqqi wal batil. Dan ketika seorang marah atau terpancing emosinya, maka dia berputar pada dua hal. Yang pertama, dia mampu menguasai dirinya dengan kebaikan. Ada yang kedua, dia terkuasai dengan keburukan. Tsummal ghadabu al-manhiyu anhu maka nafi umurid dunya. Dan amarah atau emosi yang buruk, emosi yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla adalah emosi yang berkaitan dengan urusan dunia. Au fi aghradin syakhsiyah, atau urusan pribadi. Wa amma lillahi fa innahu matlubun syar'an. Adapun emosi karena Allah Azza wa Jalla, misal ada mushaf diinjak dengan sengaja oleh seorang, maka kita emosi, tidak ada masalah. Jangan dikatakan enggak, kalau mampu menahan emosinya ini lebih baik. Enggak, kita harus emosi. Ada saudara kita yang disakiti oleh seorang orang kafir misalnya. Maka yang patut kita untuk tumbuhkan dalam hati kita adalah emosi. Maka kalau misalnya kita tidak tumbuh emosi ketika agama Allah dicela, ketika mushaf diinjak, ketika syariat Allah dihina dan lain sebagainya, tidak muncul emosi sama sekali, maka justru kita yang bermasalah. Faqad ghadiban Nabi alaihi wasallam, dan dicontohkan Nabi juga pernah emosi.
fi mawaqifa adidatin, dalam beberapa kondisi. Jadi terkadang beliau emosi sampai wajahnya memerah karena tidak sukanya dengan hal tersebut, karena agama Allah dihina, karena syariat Allah dicela dan lain sebagainya. Baik, kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, demikian yang bisa kami tuturkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala di pertemuan ke depan kita akan membahas tentang al-kibr, yaitu sikap sombong. Dan hendaknya seorang wanita, seorang muslimah menghindari sebisa mungkin dari penyakit emosi, karena ketika kita emosi kayak tadi, yang pertama perbuatan zalim kita, lalu kemudian lisan kita yang nggak bisa direm dan lain sebagainya. Dan kita ingat sabda Nabi SAW, dia mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Kalau kita memang tidak mampu mengatakan yang baik ketika kita emosi, ya sudah diam saja. Dan ketika kita dipancing emosinya dalam kondisi berdiri, maka Nabi nasihatkan untuk duduk. Ketika duduk tidak mampu, maka berbaring. Jangan malah diperturutkan. Kita emosi dalam kondisi duduk malah berdiri, patentang-patentang di hadapan orang yang membuat kita marah. Maka yang demikian justru malah tidak mampu menyelesaikan emosi kita. Maka hadapi emosi dengan sebagaimana dianjurkan Nabi SAW, dan juga Allah Azza wa Jalla puji dalam Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang tidak ada bedanya antara orang yang ikut sunnah Nabi SAW dengan orang yang tidak pernah belajar sunnah Rasul SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jasa mengulaskan Ustaz untuk pemaparan materi. Izin ke sesi pertanyaannya Ustaz. Oh. Baik, bagi akhwat wa ummahat yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan Anda bantu bacakan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Anda izin untuk membacakan pertanyaan pertama ya Ustaz. Nah. Bismillah, Afan Ustaz ingin bertanya di luar konsep dari materi, apakah diizinkan? Nah, silakan. Jika kita sholat bersama dengan imam, kemudian di akhir sholat sebelum salam, saat sedang berdoa, imam telah salam. Apa doa saya sementara doa saya belum selesai? Apa saya selesaikan dulu atau ikut langsung salam bersama dengan imam? Tafadhol Ustaz. Nah, boleh diselesaikan sampai selesai, tidak ada masalah. Jadi kalau memang di akhir atau setelah tahiyat, maka diperbolehkan sampai selesai, lalu kemudian nanti salam. Yang penting jaraknya tidak terlalu jauh saja. Selesaikan satu kali doa, lalu kemudian salam. Tidak ada masalah. Baik. Ke pertanyaan yang kedua ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Semoga Allah menjaga keluarga Ustaz, guru Ustaz, dan juga para tim MT Hotijah. Amin Allahumma amin. Izin bertanya ya Ustaz, manakah yang lebih baik untuk wanita? Belajar melalui online atau offline? Karena ada teman yang bilang belajar offline lebih baik karena malaikat datang pada majelis tersebut. Tapi saya belum mampu ya Ustaz. Apakah malaikat juga akan datang menaungi pada majelis online? Tafadhol Ustaz. Baik, apakah malaikat menaungi dalam majelis online? Wallahu ta'ala alam. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu kaum berkumpul salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mendaras atau mempelajari ayat Al-Quran di antara mereka, dan di antara keutamaan yang Rasul sebutkan adalah apa? Adalah malaikat menaungkan sayapnya di majelis tersebut. Ala kuliah, semua majelis ilmu mendapatkan keutamaan yang hampir sama. Akan tapi apakah sama kedudukannya dengan orang yang datang ke masjid, dengan orang yang duduk di rumahnya menyimak kajian? Maka tentu berbeda. Jadi kalau misalnya tanya keutamanya, insya Allah dapat. Tapi apakah sama besarnya dengan keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu secara langsung? Maka tentu berbeda. Wallahu ta'ala. Termasuk bagi penuntut ilmu, apakah malaikat juga atau hewan-hewan di lautan memohonkan ampun untuk orang-orang yang belajar di sini, maka insya Allah mendapat keutamaan yang sama. Dan malaikat pun akan menaungi majelis kita insya Allah Ta'ala. Akan tapi apakah sama besarnya atau sama utamanya dengan orang yang datang ke majelis ilmu secara langsung, maka lebih utama datang ke majelis ilmu secara langsung. Demikian. Allah Ta'ala. Baik, Afwan Ustaz, ada pertanyaan sambungan dari pertanyaan yang berikut Ustaz. Nah, sebelumnya. Tapi pada majelis tersebut, ketika setelah selesai bermajelis, ada acara seperti makan-makan, seperti bercanda-bercanda, dan kadang menyita waktu beberapa lama, Ustadz. Apakah yang demikian juga termasuk di dalamnya? Tafadhol Ustadz. Apaan? Dipahami ya Ustadz maksudnya? Nah, interaksi sesama manusia tadi, seperti makan-makan, lalu kemudian bercanda-bercanda dengan sesama kita, itu bukan sesuatu yang terlarang. Itu yang pertama. Itu sesuatu yang hukum asalnya mubah. Tapi yang kedua, Nabi pernah tidak suka dengan sebagian orang
yang mana waktu itu beliau mengadakan walimah. Lalu kemudian ketika mengadakan walimah, beberapa orang sahabat yang tidak peka dengan ketidakridhaan Rasul SAW, itu di antara mereka tetap diam di rumah Rasul SAW. Padahal Rasul sudah berulang kali datang ke rumahnya, lalu kemudian pergi lagi, datang lagi ke rumahnya, lalu kemudian pergi lagi, sampai hampir ketiga kalinya, baru kemudian para sahabat memberikan kode. Sebagian mereka memberikan kode karena paham Rasul tidak suka dengan hal demikian. Artinya apa? Artinya hendaknya seorang muslim ketika melakukan sesuatu yang mubah seperti ngobrol-ngobrol terus kemudian bercanda dan lain sebagainya tidak usah berlebihan. Jadi kadang-kala kita selipkan bercanda, selipkan ngobrol dan lain sebagainya. Dan Rasul SAW adalah manusia yang demikian. Artinya alias beliau juga interaksi dengan sahabatnya, makan-makan dan lain sebagainya. Namun apakah dapat fadilah keutamaan yang sama? Tidak. Jadi ketika seorang sudah menutup dengan kafaratul majlis, lalu kemudian sudah menutup majelis ilmunya, maka keutamaan yang tadi tidak dapat lagi. Jadi misalnya malaikat makhluk-makhluk di muka bumi memohonkan ampun untuk orang yang kumpul tadi tidak lagi. Karena sudah selesai di majelis ilmunya. Adapun majelis yang berikutnya, makan-makan dan lain sebagainya, maka kita dapat fadilah yang lainnya. Yaitu keutamaan saling mengunjungi sama muslim, memberikan kebahagiaan kepada sama muslim, mengucapkan salam kepada sama muslim, maka kita dapat dari sisi yang lainnya. Namun jangan berlebih-lebihan. Terutama masalah bercanda. Bercanda tidak ada masalah. Kita ngobrol, bercanda, dan lain-lain tidak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kita harus ngatur waktu sendiri. Kalau misalnya nanti bercandanya ini kira-kira mulai dari jam 6 sampai jam 9 misalnya. Ini bercanda, ini berlebihan. Majelisnya cuma sejam, makan-makannya 3 jam. Ini berlebihan. Maka ketika majelisnya sejam, ya sudah, makan-makannya setengah jam, lalu kemudian kita izin pamit. Maka yang demikian tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Saya izin lagi membacakan pertanyaannya, Ustaz. Nah. Ustaz, bagaimana cara memilih teman yang baik? Afwan, saya baru saja belajar di manhaj salaf ini. Saya tertarik dengan cara berpakaian para akhwat yang ada pada manhaj salaf ini. Insyaallah. Ada beberapa teman kajian yang sudah bercadar ya Ustaz, tapi sering sekali upload foto-foto diri, keluarga, makanan, tempat-tempat yang dikunjungi, dan tidak semua orang yang termasuk mampu mengunjungi tempat tersebut. Di mana saya sering membaca dalam artikel, dalam kajian, kita tidak diperbolehkan mengupload kebahagiaan kita di sosmed. Dan bagaimana cara menasehatinya ya Ustadz, karena dia termasuk pemarah. Baik, kaum muslimin rahmatullah azza wajalla. Yang pertama, hendaknya kita menjadi seorang muslim yang pertengahan saja. Pertengahan dalam artian tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Tidak berlebih-lebihan itu yang pertama, imam berlebihan ekstrim kanan, imam ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah ketika kita menganggap setiap saudara kita yang ngupload hal demikian, ngupload kebahagiaan, ngupload tempat yang dikunjungi sebagai sebuah kehinaan atau sebagai sebuah hal yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, ada juga termasuk di antara orang yang berlebih-lebihan, itu berlebih-lebihan dalam hal memudahkan. Jadi menganggap ya sudah, ini niatnya semua hal yang berkaitan dengan dirinya di-share semuanya. Entah keluarganya, entah pakaiannya, entah kemudian ini dan itu, ini di-share semuanya. Maka ini berlebihan juga, dan ini tidak diperbolehkan. Antara tafrid dan juga ifrat, adanya seorang muslim berada di pertengahannya. Tidak suka ngumbar sesuatu berkaitan pribadinya. Yang kedua, tidak bersikap berlebihan ketika melihat orang berbuat demikian. Karena kita tidak tahu niatan orang, itu yang pertama. Yang kedua, imbas dari perbuatan berlebihan kita, itu akan mudah malas dalam belajar. Ya, ketika kita melihat ada saudara kita yang demikian, lalu kemudian kita merasa, oh sepertinya niatan ini dan itu. Padahal niat ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita tidak bisa nyetir bagaimana saudara kita bersikap, tidak bisa nyetir bagaimana saudara kita harus bertindak di media sosial, maka tugas kita adalah nyetir diri kita sendiri. Supaya diri kita nggak menganggap atau suudzon kepada perilaku atau perbuatan saudara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketahuilah kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla, ya mengupload kebahagiaan atau mengupload hal yang membahagiaan di media sosial, jika memang dalam batas yang wajar, maka tidak ada masalah. Karena ini termasuk di antara bentuk tahadduts bin nikmah, yaitu memberikan kabar kepada orang tentang nikmat yang kita dapatkan. Dan ini tidak ada masalah hukum asalnya. Hukum asalnya menjadi bermasalah kalau berlebih-lebihan. Semua hal yang berkaitan dengan kebahagiaan yang kita dapatkan di-share semuanya. Masih rencana di-share semuanya. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, terus kita tahu saudara kita ini tidak dapat misalnya, terus kita share semuanya. Itu yang ketiga, tidak diperbolehkan. Jadi hukum asalnya diperbolehkan, tapi kalau berlebih-lebihan tidak diperbolehkan. Yang keempat, sekali lagi, jangan menggantungkan hijrah kita dengan perilaku saudara kita. Kalau kita mau hijrah misalnya, saya mau hijrah ke satu ke satu perbuatan yang baik dari sebelumnya, kebiasaan yang buruk, kemudian beralih ke kebiasaan yang baik. Jangan mengukur hijrah kita dari teman-teman kita.
Kenapa demikian? Karena kalau kita ngukur hijrah dari pelaku-pelakunya, maka akan sangat rentan untuk kembali ke jalan yang lama. Misal kita ini hijrah karena ngikut akhlak saudara kita, atau karena kita ngikut saudara kita, atau ngikut teman kita dan lain sebagainya. Kalau kita hanya berdasarkan hijrah kita hanya pada hal demikian, maka yang ada adalah mudah sekali atau rentan sekali untuk kembali kepada jalan yang tidak lurus. Jadi ukur hijrah kita ini dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walaupun pelaku-pelaku hijrah sebelumnya, ummahat sebelumnya, walaupun orang-orang yang sudah ngaji lebih lama dibandingkan kita, mereka berbuat yang menyelisih perbuatan yang dijelaskan oleh para ulama, maka kita katakan tidak ada pedulinya. Saya tidak peduli, dalam artian saya tidak hijrah saya tidak terpengaruh dengan perbuatan mereka. Hijrah saya karena Allah Azza wa Jalla. Mau mereka berubah atau usaha mereka. Yang penting saya tetap menganggap Al-Quran sebagai panduan hidup saya, dan juga Sunnah sebagai jalan yang harus saya tapaki. Jadi sekali lagi, kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, nasihat yang tadi yang kita jelaskan tadi, kita bisa ringkas. Yang pertama, hukum asal dari memberikan kabar gembira tentang nikmat dan lain sebagainya tidak ada masalah. Yang kedua, akan tapi perlu kita setir berapa kadarnya harus kita kabarkan. Yang kedua, kalau kita tidak bisa nyetir kemampuan, kita nggak bisa nyetir perbuatan orang dalam upload di media sosial, maka kita bisa nyetir hati kita sendiri. Kalau mereka tidak bisa nyetir kadar tahadus binikmahnya, kita bisa nyetir berapa kadar suudzon kita kepada mereka. Yang ketiga, jangan menggantungkan hijrah kita dengan perbuatan orang, tapi gantungkan hijrah kita dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kalaupun kita dapati orang yang lebih dulu hijrah dibandingkan kita, kok berbuat hal yang menyelisih perbuatan Nabi dan juga para salaf, maka kita katakan tidak ada pedulinya, karena saya ngikut salaf bukan ikut mereka. Jadi demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih ada 3 pertanyaan. Apakah diizinkan ya Ustaz? Nah, tafadhali. Afan Ustaz bertanya di luar tema. Di usia berapa anak-anak harus mulai dibatasi bergaul dengan lawan jenis? Karena qadarullah di tempat les anak saya, baik memanah ataupun pelajaran, masih dicampur untuk lawan jenis meskipun sudah kelas 1 SD. Apakah masih diperbolehkan ya Ustaz? Rasulullah SAW pernah mengatakan, muru auladakum bis salati wa huwa sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk salat dan dia umur 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun. Wa farriqu madaji'ahum. Dan apa? Dan pisahkan tempat tidur mereka. Rasul memerintahkan hal demikian ketika mereka usia 10 tahun. Usia 10 tahun adalah usia mendekati balik. Dan ketika seorang usianya mendekati balik, maka segera batasi atau segera peringatkan mereka ketika mereka terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Adapun anak SD yang masih umur 6 tahun, 7 tahun, maka tidak ada masalah mereka interaksi dengan sesama umur mereka, walaupun mereka berbeda jenis. Jadi tidak ada masalah anak kelas 6 SD, kelas 7 SD, dengan catatan kita harus sudah ngasih tahu bahwasanya ketika interaksi dengan lawan jenis tidak boleh bersentuhan tangan, meskipun mereka tidak dosa. Umur 6 tahun, 7 tahun tidak dosa ketika mereka saling bersentuhan satu sama lain. Tapi harus kita batasi aurat mana yang diperbolehkan untuk dilihat lawan jenisnya, terus kemudian bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan lain sebagainya. Ala kuliah, kelas 6 kelas 1 SD tidak ada masalah interaksi dengan lawan jenis, namun tetap perlu untuk kita kasih arahan kepada mereka tentang batas aurat mereka, tentang batas aurat lawan jenis mereka yang boleh untuk dilihat atau boleh untuk dipegang dan lain sebagainya. Selebihnya maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Baik, izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Tafadhali. Afan Ustaz, saya seringkali mendapati sikap marah pada diri saya sendiri saat berkumpul dengan keluarga, mungkin dari perkataan maupun ejekan yang mereka lontarkan. Tapi ketika saya duduk, saya ingin menyelesaikan marah tersebut dengan berbaring, tentunya tidak mungkin. Jadi saya memilih pergi. Apakah termasuk adab ya Ustadz? Ketika saya marah, lalu saya pilih pergi keluar saat semua sedang duduk di ruang keluarga. Tafadhol Ustaz. Tidak ada masalah. Jadi jenengan cukup izin saja kepada keluarga, mohon maaf izin untuk keluar sebentar. Tidak ada masalah, nyari angin misalnya, tidak ada masalah. Termasuk di antara adab ketika seorang menyelesaikan marah. Yang dimaksud Nabi SAW ketika seorang berdiri lalu kemudian duduk, ketika seorang berlari lalu kemudian berjalan, lalu kemudian ketika seorang berdiri lalu kemudian duduk, maka di antara hikmahnya dari pernyataan beliau tadi adalah ketika seorang dalam satu posisi berada dalam kondisi marah, maka hendaknya dia berpindah posisi pada posisi yang lain. Karena orang kalau emosinya sudah memuncak, satu posisi itu menjadikan dia nyaman untuk meluapkannya. Jadi ketika dia
marahnya atau emosi dalam kondisi berdiri, ya pengennya menyelesaikan ketika berdiri. Ya, ketika seorang berada dalam satu ruangan, cara menyelesaikan di antara keluar dari ruangan tadi. Maka yang demikian tidak ada masalah. Jadi tidak jawab atau beralih dari orang yang mereka memancing emosi kita, termasuk di antara adab yang menyelesaikan emosi. Sebagaimana ketika Allah menjelaskan dalam surah Al-Furqan, dimulai dari ayat 63, yaitu ketika Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang pandir membuat mereka emosi, mencaci mereka, mencela mereka, maka mereka mengatakan qalu salama. Ya, mereka mengatakan salama. Wis ya, terserah kamu, terserah kalian. Salama, selamatan ada pada diri kalian. Dan mereka berpaling begitu saja. Dan ini di antara karakter seorang muslim. Jadi tidak ada masalah. Allah taala. Baik, izin kelanjutan ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz Afan. Nah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz, Afan ingin bertanya bagaimana menyikapi anak laki-laki yang tidak mau melanjutkan SMP ke pesantren. Sejak kelas 3 SD sudah dikasih tahu soal pesantren dan dia setuju. Tapi makin besar malah makin tidak mau. Anak bicara baik-baik, anak-anak tetap marah. Akhirnya anak pun selalu kepancing emosi. Baiknya seperti apa cara anak untuk menyikapi ini Ustaz? Syukron. Baik. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wajalla. Saya termasuk di antara orang yang berpandangan bahwasanya SD, SMP tidak selayaknya masuk pesantren terlebih dahulu. Itu pandangan saya sendiri ya, pandangan saya pribadi. Ini bisa berbeda dengan pandangan banyak ustadz, banyak pemateri yang mereka berpandangan dari SD tidak ada masalah. Tapi kami berpandangan SD dan SMP justru momen terbaik untuk orang tua membentuk bonding yang kuat dengan anaknya, untuk membentuk bonding yang kuat untuk anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya menolak untuk SMP masuk pesantren, kami sendiri berpandangan tidak ada masalah. Tapi dengan catatan pelajaran agama yang ingin kita dapatkan di pesantren tadi bisa kita kondisikan untuk anak kita mulai dari dia lulus SD atau dari SD. Jadi dari SD katakanlah dia di pesantren atau enggak di pesantren, maka kita bisa mengondisikan sama kondisinya dengan ketika dia di pesantren. Maka begitu pun kalau dia nolak untuk masuk pesantren ketika SMP, maka kita harus mengondisikan, tidak perlu untuk memaksakan mereka masuk pesantren, tapi kita kondisikan untuk apa? Untuk agar anak-anak kita mendapatkan pelajaran yang sama dengan ketika mereka di pesantren. Apa sih poin di pesantren tadi? Poin di pesantren kan bukan masalah pelajarannya kita kondisikan demikian, enggak. Tapi yang menjadi poin di pesantren adalah pembiasaannya. Itu poin di pesantren. Orang kadang apa? Orang kadang memaksa anaknya masuk ke pesantren, tapi ketika anaknya keluar dari pesantren, pulang pesantren, liburan misalnya, nah, anaknya enggak dilanjutkan kebiasaan tadi. Akhirnya guru di pesantren kualan lagi untuk membentuk kebiasaan yang sudah dibentuk 1 semester, hilang dalam waktu 1 bulan karena liburan. Jadi poin di pesantren itu kebiasaan dalam kebaikan. Kita bisa mengondisikan anak kita sama dengan pesantren. Misal di pesantren dibangunkan jam 3:30. Ya kalau di rumah bangunkan, tidak perlu disuruh ke pesantren. Bangunkan ketika anak sudah masuk di jam 3:30 pagi, bangunkan mereka, suruh mereka sholat malam, lalu kemudian ajak mereka ke masjid untuk sholat subuh, lalu kemudian ajak mereka zikir, lalu kemudian ajarkan mereka Al-Quran. Ini sama dengan kondisinya di pesantren. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya saya tidak mampu kalau harus mendidik anak di rumah misalnya, dan tidak ada fasilitas yang bisa saya penuhi untuk anak, dan ini alasannya hampir bisa dibantah, Tapi kalau anggap saja ada alasan demikian. Jadi saya tidak mampu untuk mengajarkan anak saya, lalu kemudian saya juga tidak mampu untuk mengondisikan anak saya belajar ini dan itu, maka kita katakan kita harus cari dulu faktornya. Apa yang menjadikan anak tadi tidak mau ke pesantren? Apakah karena faktor internal, anak sendiri yang nggak mau, atau ada faktor eksternal? Kalau kita sudah tahu faktor internalnya, misalnya nggak mau, sampaikan atau ajak diskusi mereka, meskipun mereka masih kecil. Apa yang membuatmu nggak suka ke pesantren? Kalau memang, jadi jangan langsung maksakan, ya, jangan langsung maksakan. Terutama kalau anak sudah bisa rosyid, sudah masuk usia mumayyiz, yang dia sudah bisa mendebat, maka jangan paksakan masuk dengan cara kamu harus ke pesantren, lulus SD enggak. Tapi kenapa kok nggak mau ke pesantren? Nah, apa alasannya kok nggak suka pesantren? Nah, ketika mereka mengutarakan alasannya, baru kita bisa menyelesaikan atau memberikan solusinya. Yang kedua, kalau masalah eksternal, maka singkirkan faktor eksternal tadi. Kalau misalnya anak di pesantren dia nganggapnya nggak bisa lagi nonton TV, nggak bisa lagi megang HP dan lain sebagainya. Berarti itu faktor eksternal yang harus kita selesaikan. Misal kita biasakan di rumah dia pegang HP, terus kemudian kalau di pesantren dia tahunya kabar di pesantren nggak boleh megang HP sama sekali. Maka kesenangan yang sebelumnya dia dapatkan ketika di rumah, tiba-tiba harus hilang seketika ketika habis dari lulus pesantren, maka kita harus selesaikan urusannya. Maka kita sebisa mungkin untuk apa? Untuk tahu faktor eksternalnya, lalu kemudian kita singkirkan faktor eksternalnya. Kalau dia gara-gara HP misalnya, ya sudah kita katakan mulai sekarang
Ibu batasin kamu main HP sekian-sekian supaya tidak terbiasa dengan HP-nya. Jadi itu yang bisa kami sarankan. Ada dua hal. Wallahu taala. Baik, semoga dipahami bagi para penanya. Akan Ustaz, ada lagi satu yang masuk, apa tadi izinkan ya Ustaz? Nah, tafadhali. Baik. Oh, Afan, tidak jadi Ustaz, hanya doa untuk kita, insya Allah. Kita Amin. baik, Alhamdulillah untuk pertanyaan yang masuk sudah Anda bacakan semua ya Ustaz. Mungkin Amin. sebelum diajukan ada faedah yang bisa disampaikan bagi kami ya Ustaz. Tafadhol. Baik, kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Sebagaimana disampaikan penulis tadi, marah atau meluapkan emosi dengan tanpa haknya itu merupakan di antara karakter syaitan. Dan kita tidak ingin kita itu memiliki salah satu di antara karakter syaitan. Karena karakter syaitan, tabiat yang bersifat api alias panas. Dan kita ingin sebagai seorang manusia yang terbuat dari tanah, yang alias karakternya sebenarnya saklek, lembut, maka tidak seharusnya kita ikut karakter-karakter syaitan. Dan di antara hal yang menjadikan kita selamat dari akhlak atau perang yang buruk adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah menegaskan ini dalam di antara firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidzal qalbi lan faddu min hawlik." Kata Allah azza wa jalla, dan dengar rahmat Allah azza wa jalla linta lahum. Engkau ini mampu untuk bersikap lembut kepada mereka. Terus kemudian kalau seandainya engkau bersikap kasar, yang alias tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, lan faddu min haulik, maka mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Maka di antara hal yang membuat karakter buruk kita ini hilang dalam diri kita, emosi, hasad, iri, terus kemudian suudzon kepada saudara kita, di antara minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai dalam satu hari kita, saya pernah bertakur dengan salah seorang guru kami yang menasihatkan di kelas ketika beliau mengajar akhlak Islamiyah. Beliau mengatakan di awal kelas ini, beliau mengatakan di awal kelas, di kelas pertama dalam satu semester, beliau mengatakan sebelum anak mulai kelasnya, anak yang bertanya ke antum semuanya. Beliau mengatakan, adakah di antara antum yang menyelipkan satu doa agar kita ini diberikan akhlak yang mulia dan dihindarkan dari akhlak yang buruk selama satu hari semalam? Kita semua diam, tidak ada. Kita semua diam. Maka beliau mengatakan sungguh memalukan, kita ini pengen memiliki akhlak yang mulia, tapi tidak pernah berdoa untuk minta akhlak yang mulia. Terus kemudian kita pengen dihindarkan dari akhlak yang buruk, tapi tidak pernah minta dihindarkan dari akhlak yang buruk. Maka saya menyusun satu buku, namanya doa-doa minta akhlak yang baik. Itu ada beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita diberikan akhlak yang mulia. Nanti mungkin bisa di-share oleh MT Khadijah atau sudah di-share sebelumnya, tapi kami share lagi insya Allah nanti. Demikian kurang lebihnya penyampaian dari kami. Jika ada yang salah datangnya dari kami dan jika dari syaitan, dan jika ada yang baik datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya tub dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kami kembalikan ke panitia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Insyaallah barakallahu fiik. Baik, setelah kita melewati kajian hari ini, alhamdulillah atas izin Allah dan kemudahan dan yang Allah berikan kita bisa selesaikan pada tepat waktu dan sudah Anda bacakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari Antuna. Semoga difahami atas apa yang jawaban yang Ustaz berikan untuk jawabannya. Dan karena sudah ditutup ya oleh Ustadz, maka anak izin untuk menutupnya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana mohon maaf jika dalam menyampaikan, dalam mendampingi Antuna mengikuti kajian di pagi hari ini ada salah. Semoga Allah mengampuni Anda. Kami akhirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.